بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, apa kabar? Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Ustaz, sehat ya, Baik, Ustaz? baik. Alhamdulillah. Bisa kita Alhamdulillah. mulai sekarang ya. Alhamdulillah ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tertera pada undangan elektronik yang sampai ke tangan antum semuanya, kajian kita adalah membahas kitab adab, adab fil Islam, adab, adab di dalam Islam. Perlu diingat kita masuk pada kitab bab yang ke-21, adab bergaul antar suami istri. Di sini judulnya ada bergaul dengan para istri. Berarti penulis mengarahkan tujuannya adalah untuk para suami. Akan tetapi saya merubah judulnya adalah ada bergaul sesama suami istri. Karena ketahuilah keharmonisan satu masyarakat diawali dari harmonisnya rumah tangga. Semakin banyak rumah tangga yang harmonis, yang baik, insya Allah akan melahirkan masyarakat yang baik. Anda masih ingat saya membuat sebuah ilustrasi bahwa rumah tangga, kalau masyarakat itu ibaratkan air, maka negara adalah bak raksasa yang menampung
semua air yang berasal dari mata air yang berbeda-beda. Dan rumah tangga adalah sumber-sumber mata air itu. Jika air yang datang dari sumber aslinya jernih, bersih, maka insya Allah yang tertampung pada bak raksasa itu adalah air yang bersih dan jernih yang layak untuk dikonsumsi. Atau ibarat taman, maka negara adalah sebuah taman raksasa dan sumber tanaman-tanaman itu berasal dari rumah tangga. Rumah tangga yang dapat menghasilkan tanaman yang baik adalah rumah tangga yang suaminya, istrinya, ayah, ibu, dan anak-anak semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang diharapkan oleh Allah dengan diedukasinya hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Allah mengajarkan para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang darinya. Di surat 25 Furqan ayat 74, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba yang beriman, ibadur rahman. Bisa antum lihat sifat-sifat ibadur rahman dari ayat 63 sampai dengan ayat terakhir dari surat 25 yang kita bahas ini. Hamba-hamba ibadur rahman itu memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan kami. Azwaj jamak dari zaujah, istri. Zauj, suami. Jadi azwaj maknanya adalah pasangan. Zaujah, pasangan wanita. Zauj, pasangan laki-laki. Jamaknya azwaj, pasangan-pasangan kami. Kalau berdoa adalah istri, maka yang dia mohon kepada Rabbnya adalah pasangan suaminya. Jika yang memohon kepada Allah adalah suami, maka makna pasangan pada ayat inilah istrinya. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yunin, ya, sebagai penyenang hati, penyedap pandang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan inilah hakikat rumah tangga yang disebut dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Takwa adalah cincin pernikahan yang mengikat keduanya, tidak di dunia, sampai di surga. Keabadian hubungan, ikatannya hakiki, hanyalah karena ikatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bisa lihat di surat 43 ayat 67 sampai ayat 72. Allah menjelaskan kepada kita, sedekat apapun hubungan personal antara individu akan bercerai-berai, akan bermusuhan pada hari kiamat, saling tuding menuding, saling salah menyalahkan, kecuali jika pasangan itu adalah dua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu. Al-akhilla jamak dari khalil. Khalil itu semakna dengan habib. Cuma tingkat kecintaannya lebih dekat dan lebih tinggi khalil daripada habib. Khalil itu mirip maknanya dengan habib. Artinya yang dicintai. Khalil yang sangat amat dicintai. Maknanya berbeda. Ya, maknanya sama tapi levelnya berbeda. Khalil artinya kedekatannya dan rasa cintanya lebih dekat, lebih tinggi daripada habib. Zamannya ya al-akhilla atau khilal. Ya, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Ya, teman-teman karib yang sangat akrab di dunia ini pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Di mana Allah katakan kepada mereka,
Ya ibadi la khaufun alaikum al-yawm wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Maka kata Allah, udkhulu, masuklah, ayat yang ke-69. Masuklah ya. Kemudian antum lihat di ayat berikutnya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Mereka adalah orang-orang muslim. Jadi orang-orang kafir cintanya tidak abadi sebagaimana yang mereka agungkan dengan kecintaan palsu, ikatan cincin kawin dan semacamnya. Impossibly, omong kosong itu. Allah katakan kecintaan yang abadi, yang takwa itu lahir dari orang yang beriman, orang muslim yang senantiasa tunduk dan patuh kepada syariat Allah Jalla Jalaluh. Maka apa ucapan Allah kepada mereka di hari kiamat? Lihat ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan pada hari itu. Subhanallah, wallahu akbar. Inilah sebuah keluarga yang mungkin bahasa kita adalah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Di rumahmu Anda membangun surga. Di rumahmu Anda mengakses surga. Dan itu perlu adanya keharmonisan. Kondisi yang kondusif, yaitu ada rasa keterikatan batin antara suami, istri dalam rumah tangga. Suami selalu mendamba istrinya adalah pasangannya di dunia dan di akhirat. Istri pun demikian, selalu menanamkan dalam dirinya suaminya yang ada di sisinya hari ini adalah kelak suaminya di jannahnya Allah Jalla Jalaluh. Sehingga saling memotivasi, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling tolong menolong dalam takwa. Suami akan menjadi motivator terbaik bagi istrinya untuk menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Si istri senantiasa selalu membantu suaminya menjadi suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua, suami, istri, senantiasa mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak suami, istri, dan anak-anak masuk ke jannahnya Allah Jalla Jalaluh sebagaimana Allah kabarkan di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatun adnin yadkhuluna man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim yadkhuluna al malaikata min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Ya, surat 13 surat Ar-Ra'd ya ayat 22 ya, ayat 22. Coba lihat. Surat Ar-Ra'd ya. Ya, 23 24 ya. 23 24. Masya Allah ya. Oleh karena itu Islam agar tercipta rumah tangga yang bertakwa ada adab-adab yang perlu diperhatikan agar keharmonisan itu terjalin. Ya, karena tidak mungkin ada komunikasi yang baik kalau tidak ada ikatan batin. Ikatan batin tidak terwujud kalau tidak ada perlakuan baik saling secara timbal balik dari suami terhadap istrinya, dari istri terhadap suaminya. Dan ikatan ini akan terbangun kalau adab-adab Islam, etika-etika Islam diperhatikan oleh dua individu utama di dalam rumah tangga ini. Suami menghargai istrinya dan istri menghargai suaminya. Karena keduanya menyadari
bahwa istri adalah amanat Tuhannya yang kelak akan dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluhu untuknya. Si istri juga tahu dan sadar suami adalah imamnya dan amanat Tuhan untuknya, dan kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban untuknya. Dalam hadis riwayat Muslim, kitab haji, bab khutbah wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi khutbah wada, haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu haji wada adalah haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 11 hari atau beberapa hari setelah haji wada, Nabi dipanggil menghadap Allah Jalla Jalaluh, dan dengan sempurnanya, dengan turunnya surat 5 Al-Maidah, ayat yang kelima, al-yauma akmal, ayat yang ketiga maaf, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ayat ini turun pada haji wada di hari Jumat. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari mengabarkan kepada kita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di sana Nabi menyampaikan khutbah wada'nya. Di antara salah satu pesan Rasulullah pada khutbah wada, kata Allah, ittaqullaha fin nisa inna akhadtuhumul amanatu, ya. Kata Allah, hendaklah kalian para suami takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan istri-istri kalian. Karena sungguh kalian mengambil mereka sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghalalkan kemaluan mereka untuk kalian dengan kalimat Allah, dan kalian mengambil mereka sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan para suami, para istri supaya dalam pergaulan itu hendaklah dipergauli dengan baik. Kita langsung pada bab yang kedua, pada poin yang kedua, menggauli istri, menggauli dengan cara yang baik. Di sini penulis menuliskan surat 2 Al-Baqarah ayat 228. Saya menganggap dalil ini terlalu umum. Adapun dalil khusus tentang pergaulan suami terhadap istrinya dengan cara yang baik, bisa antum lihat di surat 4 An-Nisa ayat yang ke-19. Saya ulangi, di sini penulis membawakan dalil surat 2 Al-Baqarah ayat 228. Tapi dalil ini terlalu umum cakupannya. Saya ingin memulai dengan dalil yang khusus dan spesifik. Perintah Allah kepada para suami untuk mempergauli para istri dengan baik. Surat 4 An-Nisa ayat 19. Pada kalimat di sana kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah mereka para istri itu dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Kemudian Allah mengingatkan, fa in karihtumuhunna, jika engkau mendapati pada istrimu itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Allah mengingatkan para suami bahwa istri itu wanita manusia, punya kelebihan tapi banyak punya kekurangan. Pada dirinya ada hal yang menyenangkan bagimu, tapi tidak sedikit pada dirinya ada hal yang tidak kamu sukai. Maka Allah katakan, fa in karihtumuhunna, jika engkau mendapati sesuatu yang tidak engkau sukai pada pasanganmu itu, pada istrimu itu, bersabarlah kata Allah. Fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi, mudah-mudahan apa yang tidak engkau sukai itu, wa ja'alallahu fihi khairan katsira, Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak pada apa yang tidak kamu sukai tadi. Coba lihat korelasi ayat ini. Coba kamu lihat korelasi ayat ini dengan surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Akhir ayat itu Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi, saya ulangi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau benci, boleh jadi apa yang tidak engkau sukai, justru dia baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau cintai, boleh jadi apa yang engkau sukai justru tidak baik untukmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Coba antum lihat hari ini ya ikhwatul iman. Kehidupan para artis, para selebriti, para selebgram yang tahun lampau terlihat menampakkan keharmonisan di depan publik untuk membuat konten. Mereka menampakkan saling mencintai. Hari ini masing-masing menuding pasangannya selingkuh dan sebagainya. Mencari gara-gara untuk bercerai. Antum lihat banyak para artis kita yang munafik, yang menampakkan kemesraan di hadapan manusia, tetapi banyak borok yang tersimpan dalam rumah tangga mereka. Ini yang Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai pada sesuatu, bersabarlah, terhadap padanya ada kebaikan yang banyak. Dan boleh jadi apa yang kau sukai justru banyak kebobrokan padanya. Itulah korelasi dua ayat ini. Edukasi Allah Jalla Jalaluh untuk para pasangan. Pasanganmu bukanlah makhluk yang sempurna. Para nabi juga berselisih dalam rumah tangga mereka. Ibrahim dan Hajar juga berselisih. Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Sarah juga berselisih. Ada silang sengketa dalam rumah tangga mereka. Tetapi dengan hidayah Allah Jalla Jalaluh, mereka sadar akan kesalahannya, memperbaiki kesalahan masing-masing, dan menerima kekurangan yang ada pada pasangannya. Keridhaan inilah melahirkan toleransi, melahirkan saling menghargai. Sebagaimana kata orang, ku terima engkau apa adanya. Pada kelebihanmu aku syukuri, pada kekuranganmu aku sabari. Semoga Allah menjadikan, karena apa kata Nabi SAW di dalam Sahih Muslim, kitab Zuhud, bab semua keadaan orang beriman itu baik. Kata Nabi SAW, semua keadaan orang Islam itu menakjubkan. Jika Allah karuniakan kepadanya kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Jika Allah menimpakan sesuatu keburukan kepadanya, dia bersabar dan itu baik untuknya. Dan itu tidak ada pada orang selain orang Muslim. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian, perhatikan ayat tadi, ya, surat 4 An-Nisa tadi, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat ini Allah tujukan kepada para suami dalam mempergauli istri-istri mereka. Tapi mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya. Ayat ini juga mengisyaratkan para istri memperlakukan suami sebaliknya. Bila hendaklah kalian saling bergaul dengan cara yang baik, cara yang patut. Suami mempergauli istrinya dengan baik. Istri mempergauli istrinya dengan suaminya dengan baik. Jika kalian berdua masing-masing mendapatkan kebaikan-kebaikan pada pasangan kalian, maka syukurilah dan jadikan dia sarana kebaikan untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang Allah karuniakan pada pasanganmu, yakinkan dirimu untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar, yaitu istrimu, kamu dan istrimu di jannahnya Allah Jalla Jalaluh. Ketika engkau mendapati pada pasanganmu kekurangan-kekurangan, bersabarlah, karena pada kekurangan itu Allah jadikan kebaikan yang banyak untuk meraih kebaikan yang banyak pula. Itulah hakikat dari perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Begitu juga perlu dan salah satu pergaulan yang baik adalah saling menghormati, saling menghargai. Setinggi apapun jabatan istri. Boleh jadi istrinya adalah direktur Pertamina, umpamanya. Suaminya hanyalah pegawai biasa saja. Tapi ketahuilah, di ruang publik Anda seorang CEO. Tapi di rumah Andalah orang kecil. Dan suamimu lebih besar kedudukannya daripadamu. Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud, bab keutamaan orang beriman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk kami, tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati hak yang lebih besar. Suami kedudukannya lebih tinggi daripada istri di rumah. Dia seperti ulama di tengah umat. Dia seperti pemimpin di tengah umat, di tengah rakyatnya. Maka wajib dihormati. Suami istri seperti anak kecil atau orang kecil di tengah masyarakat. Maka hendaklah suami menyayangi istrinya. Dan hendaklah istri menghormati suaminya. Imam At-Tirmidzi dalam sanad yang sama meriwayatkan dari Nabi SAW, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghargai, tidak mengenal hak pemimpin mereka. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana dieskakan oleh Allah Jalla Jalaluh di surat 4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi para istri dalam rumah tangga mereka. Maka termasuk umat Muhammad yang baik adalah para istri menghargai dan mengetahui hak-hak pemimpin mereka. Begitu juga para suami tahu akan hak istri-istri mereka. Itulah yang disebut kewajiban dan hak yang timbal balik. Seperti penulis tuliskan di awal poin ini di surat 2 Al-Baqarah ayat 228 pada kalimat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Perhatikan kalimat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Bagi para suami, bagi para istri, mereka memiliki hak yang seimbang, yang setara dengan kewajibannya. Ayat ini mengisyaratkan kepada para suami dan para istri, wahai para suami, di pundakmu ada hak istrimu. Hak istrimu adalah kewajibanmu. Begitu juga kata Allah yang sebanding dengan kewajibannya. Ketahuilah wahai para istri, kewajibanmu adalah hak para suami. Oleh karenanya, betapa indahnya hidup rumah tangga Islami. Andaikan masing-masing lebih sadar untuk memenuhi kewajibannya daripada sekedar merengek-rengek meminta haknya. Karena wallahi demi Allah yang mengutus Muhammad dengan hak, coba gunakan nalar yang baik. Jika Anda mendahulukan kewajiban Anda, masing-masing menyadari itu. Karena apa? Ketahuilah, Allah tidak meminta pertanggungjawaban kepadamu ketika hakmu diabaikan oleh pasanganmu. Tetapi Allah akan meminta pertanggungjawaban atasmu sejauh mana kewajiban yang engkau sebagai istri, kewajiban engkau sebagai suami di dalam memenuhinya. Saya ulangi, wahai suami, wahai istri, Allah tidak meminta tanggung jawab kepadamu tentang hak yang tidak ditunaikan oleh pasanganmu. Tetapi ketahuilah, Allah akan minta pertanggungjawaban atas kewajiban yang diembannya kepadamu sebagai suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Maka mindset yang perlu terbangun di benak kita adalah kewajiban didahulukan daripada hak. Karena kita mendahulukan apa yang kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Allah tidak minta tanggung jawab karena hakmu diabaikan. Tapi Allah akan mengazab, wahai saudaraku,
karena kewajiban yang tidak kamu tunaikan. Saya ulangi, Allah tidak akan mengazabmu karena hakmu tidak ditunaikan. Tetapi Allah akan tidak segan-segan mengazabmu bila kewajibanmu tidak engkau tunaikan. Itulah hakikat ayat. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Pada ayat tadi terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tapi lihat ayat tadi. Walirrijali alaihinna darajat. Tetapi para suami memiliki kedudukan satu tingkat di atas para istri. Laki adalah pemimpin, maka hargailah pemimpin. Tadi hadis At-Tirmidzi, hadis Ahmad, hadis At-Tabrani. Nabi mengatakan tidak termasuk umatku orang yang tidak menghargai, tidak mengakui hak ulamanya dan hak pemimpin mereka. Suami adalah pemimpin, maka hargailah hak-haknya. Maka menghargai hak suami adalah kewajiban istri. Begitu juga di sini hadis mengatakan suami adalah pemimpin dan pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Al-Imarat, kitab kepemimpinan. Imam Bukhari dalam kitab An-Nikah, bab suami adalah pemimpin dan kelak akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Di mana kata Nabi, ya kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'i fi baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Al-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan kelak Allah mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah amanahkan kepadanya. Ini kesadaran yang harus dijunjung tinggi. Dengan kesadaran ini, wallahi demi Allah, keduanya akan harmonis seiring sejalan membangun kebersamaan. Mereka senantiasa saling menghargai, saling menjunjung tinggi harkat dan martabat pasangannya masing-masing. Hadis yang lain, hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, ya, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqul mar'atu 'ala az-zawj?" Apa kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Qal, Nabi menjawab, yut'imuha idza ta'imta. Engkau memberi makan jika engkau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak perhatikan, kualitas makanan yang hendak diberikan para suami sama dengan kualitas makanan yang dimakan oleh suami. Sangat tidak adil, termasuk pelanggaran hak jika suami makan dengan makanan kualitas A, sementara si istri diberi makanan dengan kualitas B. Ini termasuk kezaliman. Dan ini termasuk pelanggaran hak. Sementara kata Nabi, berilah dia makan apa yang engkau makan pada hadis Abu Daud lainnya. Berilah makan apa yang engkau makan. Perhatikan hadis ini. Hak para istri adalah diberi makan dengan kualitas makanan, dengan nilai makanan yang dimakan oleh suaminya. Kemudian yang kedua, wataksuha idzaktasaita. Beri dia pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Kalau misalnya bapak-bapak biasa beli pakaian dengan merek Christian Dior umpamanya, atau Dolce Gabbana umpamanya, maka si istri juga diberi pakaian dengan kualitas yang sama. Kalau bapak-bapak biasa beli bahan misalnya Versace umpamanya, maka istri juga diberi bahan yang sama, Versace juga. Karena kata Nabi, berilah mereka pakaian sebagaimana yang engkau kenakan. Berilah mereka pakaian yang setara kualitasnya dengan jenis pakaian yang engkau pakai. Tentu bentuknya berbeda.
bentuk laki-laki dengan bentuk perempuan berbeda. Tapi kualitas bahan dan pakaian harus sama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, kalau bapak-bapak biasa beli baju branded misalnya, ya misalnya taruhlah Dolce Gabbana atau Yves Laurent misalnya, atau Emporio Armani atau Armani dan semacamnya, atau Christian Dior, Louis Vuitton, ya maka seperti itu pula Anda belikan bahan yang sama dengan harga yang sama, kualitas sama kepada istrimu untuk dia berpakaian. Karena memberi dia pakaian termasuk nafkah yang wajib engkau berikan. Sandang, pangan, dan papan. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, sandang, pangan, papan. Bisa antum lihat 3 tadi, komponen tadi pada surat 2 Al-Baqarah 233 dan surat 65 At-Talaq ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, papan. Makanan, ya, rumah, dan juga makanan. Ya, jadi sandang, ya, tentu pakaian. Pangan, makanan. Papan adalah rumah. Kalau pakai bahasa BPS, ya, bahasa BPS, sandang, pangan, papan. Ya, 3 kewajiban ini yang menjadi kewajiban istri, hak istri dan anak-anak yang wajib ditunaikan para suami dan ayah. Bisa antum lihat dalilnya surat 2 Al-Baqarah 233 dan surat 65 At-Talaq ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya. Kemudian kata Nabi, wala tadribil wajhah, dan jangan engkau memukul wajahnya. Pertanyaannya, jika istri bersalah, bukankah Allah mengatakan boleh dipukul? Bapak-bapak, coba di-unmute dulu. Kalau engkau mendapati istrimu salah dan perlu dipukul, boleh dipukul tidak? Boleh dipukul tidak? Wahai para bapak-bapak. Tidak. Boleh. Surat 4 tadi, ayat 34. Wallati takhafu nusuzahunna fa'idhuhunna. Ya, kalau engkau mendapati istrimu nusyuz, tidak membangkang, tidak mau patuh, tidak mau taat, melanggar aturan syariat dan aturan kerumah tanggaan, itu nusyuz namanya. Kata Allah, fa'idhuhunna. Maka yang pertama nasihatilah dia. Kalau dia tidak mendengar nasihat, fadribuhunna, maka boleh pukul dia, kata Allah. Jadi ibu-ibu, perintah pukul itu dari suami. Ya, tetapi dengan catatan tidak boleh memukul wajahnya. Ketika para sahabat bertanya, memukul apanya? Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Pukullah pada pantatnya dan pada kakinya, tidak boleh selain itu. Karena kata Nabi, wala yadribil wajhah, ya, dan tidak boleh engkau memukul wajahnya. Jadi suami boleh memukul suami istrinya jika istrinya nusyud. Tapi ingat, pukulan di sini pukulan edukatif, pukulan yang membuat suami istrinya sadar akan kesalahannya. Pukulan yang mendatangkan pembelajaran bagi istri, bukan pukulan karena marah atau benci dan semacamnya. Kalau pukulan tidak juga diterima, maka boleh hajar. Ya, kata Allah, tinggalkan mereka di tempat tidur, jangan seranjang bersama mereka. Jadi kata Nabi SAW di hadis ini, wala yadribil wajah, dan jangan memukul wajahnya. Menunjukkan apa? Boleh pukul tempat lain dengan catatan pukulan yang Anda berikan memiliki alasan syar'i. Jadi pukulan yang dibolehkan oleh syariat karena alasan-alasan syariat, di mana
si istri nusyuz, membangkang, tidak patuh pada aturan syariat. Seperti istri disuruh salat, tidak mau salat, boleh dipukul. Kalau ditanya, kok suami boleh pukul istri karena tidak salat? Boleh. Anak kecil yang 10 tahun tidak salat saja dipukul, gimana tua bangkanya? Ya, karena ini termasuk nusyuz. Ya, maka boleh memukulinya, tetapi kata Nabi, pukulan yang tidak membahayakan. Salah satu di antaranya, tidak boleh memukul wajahnya. Ya, wala tuqabbah. Ya, kata Nabi, jangan menjelek-jelekannya, apalagi menuduhnya selingkuh dengan Niko Surya umpamanya. Seperti seorang artis menuduh istrinya selingkuh dengan laki-laki bernama Niko Surya misalnya. Tidak boleh. Ya, coba antum lihat di YouTube banyak sekali berita-beritanya. Ya, kadang-kadang laki-laki menampakkan diri kayak santri, tapi kadang-kadang berwajah setan juga ini orang. Ya, itu menjelek-jelekan istri, tidak boleh. Ya, dan menuduh istrinya berselingkuh dengan laki-laki bernama Niko Surya misalnya. Ini semoga Allah memberi hidayah kepadanya, ya, untuk menjaga lisannya dari menjelek-jelekan istrinya. Ya, kemudian kata Nabi, wala tuqabbih, ya, tidak boleh menjelek-jelekannya, apalagi mencari-cari salahnya, tidak boleh. Ya, wala tahjur illa fil bait. Ya, dan tidak boleh berpisah tempat tidur dengannya kecuali di rumah. Jadi kalau toh istri tadi diberi pukulan tidak mau juga patuh, maka boleh dihajar, diboikot, pisah ranjang, tetapi tetap di rumah bapak-bapak. Jangan sampai pisah rumah. Boleh pisah kamar, Pak, tapi tidak boleh pisah rumah. Dia di kamar A, bapak di kamar B. Kalau rumahnya kecil, cuma satu kamar saja, maka bapaknya di ruang tamu, istrinya di kamar tidur bersendirian. Ini tahapan-tahapan dalam kategori pergaulan yang baik. Coba lihat, di sini penulis menjelaskan pergaulan yang baik dalam rumah tangga suami istri. Pertama, dalam pemenuhan hak. Ya, dalam pemenuhan hak. Memberi dia makan apa yang dimakan oleh suami. Termasuk pergaulan yang baik. Suami istri adalah suami menafkahi istrinya, menyediakan makanan bagi istrinya dengan kualitas makanan yang biasa dia makan. Kedua, memberinya pakaian dengan kualitas pakaian yang biasa dipakai oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, bagaimana etika yang berikutnya dengan tidak menyakiti pasangan. Dengan ucapan juga perbuatan. Di antaranya tidak boleh memukul wajahnya. Kalau tidak bisa beli skincare untuk mempercantik istri, jangan dirusak dengan ditinju mukanya, wahai bapak-bapak. Ya, kalau Anda tidak mampu membelikan skincare untuk mempercantik istrimu, maka jangan menyakiti wajahnya, apalagi merusaknya. Kemudian tidak boleh menjelek-jelekannya. Ya, kalau toh dia punya kejelekan, tadi Allah bilang, fa in karihtumuhunna, jika engkau mendapati sesuatu keburukan pada istrimu, bersabarlah kata Allah. Bersabarlah kata Allah. Ya, asa antakrahu syai'an yaj'alallahu fi khairan katsira. Semoga pada kejelekan yang tidak engkau sukai itu, Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak padanya. Tidak sedikit perbuatan istri yang menjengkelkan, tapi ada hikmah yang banyak di baliknya. Sebaliknya, berapa banyak istri yang baik, tapi ternyata menyimpan keburukan yang banyak. Ini namanya pola hidup keseimbangan. Ketika mendapati istri yang baik, jangan sampai bucin hilang akal. Begitu mendapati keburukan istri, tidak boleh ada kebencian yang melampaui batas. Biasa-biasa saja. Ya, kemudian yang keempat, tidak boleh pisah ranjang dengannya kecuali masih di rumah yang sama. Ya, antum masih ingat ya lagunya Nia dan Niate di album Gelas Kaca?
Ya, untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak meminta? Pulangkan saja ke rumah bapakku. Ya, jangan sampai gitulah, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, saya menghafal lirik itu masih ingat di tahun 80-an. Niat dan niat di lagunya album Gelas Kaca. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan bapak dan ibu dari kondisi rumah tangga yang buruk semacam itu. Maka perhatikanlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Pergaulilah istrimu dalam pemberian dan perlakuan. Hadis tadi mengisyaratkan dua hal. Baik dalam pemberian, baik dalam perlakuan. Memberi istri dengan pemberian yang baik. Dan memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik. Kesimpulan dari hadis tadi. Para istri, berilah yang terbaik untuk suamimu. Dan pergaulilah mereka dengan pergaulan yang sangat baik yang pernah Anda punya dan pernah Anda lakukan. Ya, kemudian yang ketiga, ya, berlemah lembut terhadap istri dan mewasiatkan kebaikan kepada mereka. Ketahuilah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, salah satu kewajiban orang mukmin terhadap mukmin lainnya, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar. Saling menasehati, saling berwasiat di atas kebenaran dan kebaikan. Surat Al-Asr, surat 103, dan sudah antum hafal. Ya, kata Allah, tawasau bil sabri, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ya, hendaklah kalian saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kebaikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengedukasi para suami untuk memperlakukan istri-istri mereka. Salah satunya adalah berlaku lemah lembut. Ya, berlaku lemah lembut. Ya, atau di surat 90 ayat 17. Ya, surat 90 Al-Balad ayat 17, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ya, kemudian termasuk orang yang beriman, mereka saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat untuk berkasih sayang. Ini dua ayat ini termasuk adab dalam bergaul dengan pasangan. Itu dalil dari Quran. Di sini penulis tidak menuliskannya. Tetapi saya menjadikan sebagai dalil utama dalam bab ini. Berlemah lembut terhadap istri dan saling mewasiatkan kebaikan dan kebenaran. Dalil utamanya surat 103 tadi. Ayat yang ketiga. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar. Itu ciri orang beriman ketika berada di zaman fitnah seperti hari ini. Yang berlakukan apa? Saling berwasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Atau surat 90, surat Al-Balad ayat 17, ya. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Mereka saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat untuk saling berkasih sayang. Ini merupakan pilar-pilar utama untuk menjaga keharmonisan, kebahagiaan, keindahan, melahirkan sakinah, ketenangan, dan mendatangkan kebahagiaan bagi para suami dan istri dalam rumah tangga mereka. Yaitu dalilnya, tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr. Atau, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Saling berwasiat untuk berpegang teguh di atas kebenaran. Maksudnya apa? Wahai para istri, jika kalian mendapati informasi tentang suami kalian, jangan percaya berita itu sampai terbukti validitas kebenaran beritanya. Ini termasuk berwasiat di atas kebenaran. Wahai para istri suami, jangan percaya rumor, isu tentang istrimu
sampai terbukti kebenarannya. Jangan mudah percaya rumor, jangan mudah percaya isu, karena keduanya tidak sedikit menghancurkan dan merusak kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga. Ini yang namanya asas kebenaran. Tegakkan kebenaran sebelum engkau menghukumi pasanganmu. Tegakkan kebenaran, buktikan kebenaran sampai engkau benar-benar tidak salah menyalahkan pasanganmu. Dan hendaklah bersabar ketika mendapati sebuah rumor, semua berita yang kadang-kadang tidak kita sukai. Dahulukan rasa kasih sayang terhadap pasanganmu. Wallahi demi Allah, ini wasiat Allah kepada kita semua secara umum dan khusus kepada para suami istri dalam rumah tangga mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Al-Bukhari, Muslim dan semuanya mencantumkan kitabun nikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian dengan para istri dengan cara yang baik. Berwasiatlah kepada para istri dengan wasiat yang baik. Jika bapak-bapak bersama istri, ingatkan mereka berbuat kebaikan. Buat komitmen dengan mereka untuk menjunjung tinggi kebenaran dan kebaikan. Jangan bikin pranikah yang aneh-aneh. Seperti yang biasa dilakukan para artis. Namanya perjanjian pranikah. Ini namanya rumah tangga yang diawali dengan ketidakpercayaan. Bangunlah kebersamaan diawali dengan rasa percaya. Laki-laki beriman tidak meragukan istri yang beriman. Istri yang beriman tidak meragukan suami yang beriman. Karena keduanya lebih takut kepada Tuhannya Allah Jalla Jalaluhu dengan imannya daripada selain Allah Jalla Jalaluhu. Maka kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Ya, berwasiatlah kalian dengan para istri dengan cara yang baik. Jika kalian mendapati para istri berbuat salah, berilah nasihat dengan nasihat yang baik. Tanpa ada cacian, tanpa ada celaan, dan tanpa ada pelecehan, perendahan kepada pasangan. Istau bin nisa khaira. Berwasiatlah kepada istri kalian, berilah nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Sekali lagi, tanpa cacian, tanpa celaan, dan tanpa perendahan terhadap pasangan. Kata Nabi, fa innal mar'ata khuliqat min dala. Ya, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ya, wa in a'waja syai' ya fi dhila'i a'lah. Kata Nabi, dan sesungguhnya bagian yang bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Kata Nabi, jika kamu memaksa untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kata Nabi, ya, kamu akan tetap menikmatinya dalam keadaan bengkok. Dan jika kamu membiarkannya, kamu akan tetap menikmati dalam keadaan bengkok. Ya, oleh karenanya, fastau bin nisa khaira, maka hendaklah berwasiat. Jadi kata Nabi, para bapak fahamilah, wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok bagian atasnya. Kata Nabi, jika kalian paksakan, maka akan patahlah tulang itu. Bapak-bapak tidak mungkin tidak memahami makna hadits Nabi ini. Ketika bapak memaksakan istri segera-segera baik, ya butuh proses keles, ya jangan dipaksakan. Ya, berilah nasihat dengan baik kata Nabi. Jangan paksakan sebab akan rusak. Tetapi kalau dibiarkan, jangan apatis juga.
biarin aja lah, udah dari sononya kayak gitu. Nggak bisa juga. Kata Nabi, kalau kamu biarkan, kamu akan mendapati dia dalam keadaan bengkok. Tentu kondisinya tidak baik. Maka Nabi mengatakan, fastausu bin nisa. Maka upaya edukasi, upaya tarbiyah, upaya perbaikan dengan nasihat, dengan taklim, dengan tarbiyah yang baik. Suami memiliki 2 akal. Wanita memiliki 1 akal. Akal laki-laki lebih cerdas daripada akal wanita. Nabi mengatakan kepada para wanita, wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Para sahabat bertanya, kok bisa begitu? Kata Nabi, bukankah jika kalian haid, kalian haram melakukan ibadah-ibadah tertentu, itu menunjukkan kurangnya agama kalian. Kemudian maksud kurang akal kalian, kata Nabi ketika ditanya, maksud kurang akal kami apa? Nabi mengatakan, bukankah kesaksian 2 orang wanita sama dengan 1 orang laki-laki? Dalam kesaksian di pengadilan, dalam syariat agama. 1 laki-laki kesaksiannya sama dengan 2 perempuan. 2 perempuan kesaksiannya setara dengan kesaksian laki-laki. Bukankah kesaksian berkaitan dengan daya ingat? Berkaitan dengan daya intelektual? Dan itu terdapat pada surat 2 Al-Baqarah ayat 282. Surat 2 Al-Baqarah 282. Kesaksian 2 orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir wanita tidak sama dengan kemampuan berpikir para laki-laki. Karenanya Allah mengamanahkan para laki-laki pemimpin. Yang namanya pemimpin ketika mendapati tulang yang bengkok, pelan-pelan saja meluruskannya. Sebab kalau Anda memaksakan meluruskannya dengan waktu yang cepat, maka tulang itu akan patah. Tetapi jika dibiarkan, maka Anda pasti tidak nyaman mendapati kebengkokannya. Maka pelan tapi pasti memberikan edukasi, memberikan tarbiyah, pengayoman, pengarahan, pendidikan yang baik dari suami kepada istrinya. Ini adalah bentuk bentuk apa? Bentuk pergaulan yang baik. Maka yang ketiga, prinsip komunikasi yang baik. Kalau tadi perlakuan, pemberian dan perlakuan. Jadi sebelumnya, yang ini adalah perlu ada komunikasi, pendekatan komunikasi yang edukatif, yang konstruktif, yang tidak destruktif. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Maka hendaklah komunikasi itu penting. Jika Bapak Ibu mendapati kesalahan pasangan, jangan didiamkan, jangan dibiarkan, tapi segera diluruskan kesalahan itu. Sadarkan, beritahu kesalahannya, dan kasih solusinya agar yang bersalah menyadari kesalahannya, merubah kesalahannya, dan insya Allah mudah-mudahan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ini bagian dari apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Istri adalah bagian dari keluargamu. Sebagaimana Anda tidak mau masuk neraka, maka jangan biarkan pasanganmu terjatuh ke dalam neraka. Sebagaimana Anda bila mendapati api di hadapanmu, Anda menyelamatkan dirimu, maka selamatkanlah istrimu. Caranya salah satunya, tawasau bin nisa'i khaira. Saling berwasiat sesama pasangan dengan cara yang baik.
Itu implementasi dari firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Salah satu di antara pergaulan yang baik adalah mengajarkan anggota keluarga dengan agama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan surat 66 ayat 6 tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yaitu mengajari mereka dengan agama dan akhlak yang baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memahami makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka dengan mengajari mereka dengan agama dan akhlak yang baik. Karena tidak ada upaya penyelamatan dari neraka kecuali dengan menegakkan agama, memahaminya, mengamalkannya. Begitu juga mengajarkan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik adalah pertanda sebaik-baik imannya seseorang. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beberapa orang menetap di Madinah, ya, dan selama 20 hari mereka belajar agama kepada Nabi. Kelamaan meninggalkan keluarga mereka. Maka kata Nabi kepada mereka apa? Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum ya wa muruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Lalu sholatlah kalian di rumah kalian bersama dengan pasangan-pasangan kalian. Ya. Dan ajarkan ilmu agama kepada mereka. Dan perintahkanlah mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nabi berkata kepada para pemuda yang datang belajar agama dan meninggalkan keluarga mereka kurang lebih 20 hari. Nabi mengatakan kepada para pemuda-pemuda ini, pulanglah kalian kepada keluarga kalian masing-masing. Lalu tegakkanlah sholat bersama keluarga kalian jika tidak ada masjid-masjid di tempat kalian. Yang kedua, ajarilah agama kepada keluarga kalian. Yang ketiga, selalu memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Ya, saya ulangi, ya, bernama hal apa? Mendirikan salat di rumah-rumah kita. Bagi bapak-bapak, saya ulangi Pak, hadis ini bukan berarti bapak-bapak harus salat di rumah, tidak. Ya, salat laki-laki yang utama adalah di masjid. Afdalus salatul mar'i fi baiti illa maktubah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Shalah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya. Ketika salat maktubah, ketika salat wajib, maka laki-laki wajib di masjid. Imam Abu Daud dalam kitab Salat bab hukum laki-laki yang meninggalkan salat berjamaah. Kata Nabi, tidak ada salat bagi laki-laki yang mendengarkan azan tapi tidak memenuhi azan itu ke masjid. Maka para istri biarkan di rumah. Para suami tetap sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Wajib, maktubah. Tapi jangan sholat di masjid terus-menerus. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Kitab sholat. Bab memperbanyak sholat sunnah di rumah. Kata Nabi, jadikan sebagian sholat-sholat kalian di rumah. Dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ada riwayat Muslim, la takhudhu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kubur-kubur. Maka perbanyaklah sholat-sholat sunnah di rumah-rumah kalian. Maka para bapak, para suami,
Para istri lebih baik sholat di rumah. Para bapak, sholat wajib di masjid. Tapi biasakan sholat-sholat sunnah di rumah. Untuk mengedukasi anak-anak melihat ayahnya sholat. Dan tidak menyamakan rumah seperti kuburan. Kemudian yang kedua, ajarilah keluargamu agama. Ini sebagai implementasi dari qu anfusakum wa alikum nara. Jadi bapak-bapak jangan pergi ta'lim belajar agama. Mengurusi jenggotnya panjang, celana cingkrang, tapi istrinya tidak fakir terhadap agamanya. Ini salah. Kalau Anda menginginkan pasangan Anda baik, maka dahulukan untuk memprioritaskan faham agama. Karena kata Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, kitab Al-Ilmu, bab keutamaan orang berilmu. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, niscaya Allah akan permudah dia faham agamanya. Maka bapak dan ibu yang pengen pasangannya baik, pengen anak-anaknya baik, maka ajarkan mereka agama. Kalau Anda tidak mampu mengajar, motivasi mereka untuk menuntut ilmu syar'i di tempat-tempat di mana ilmu itu tersebar. Tapi perhatikan, ilmu agama di sini, Quran, sunnah ala fahmi salaf. Ya, pemahaman agama kelompok yang selamat, firqatun najiyah. Itu pemahaman agama para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Karena pemahaman selain para sahabat tidak dijamin masuk surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, 72 fin nari, wa wahida fil jannah hil jamaah." Umatku, umat Islam, terbagi menjadi 73 golongan. 72 kelak masuk neraka. Dan 1 masuk surga al-jamaah. Qila, Nabi ditanya, "Mahiyal jama'ata ya Rasulullah?" Siapakah al-jamaah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Maka ana alaihil yauma ashabi." Itu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi maksudnya, qu anfusakum wa alikum nara dengan agama adalah agama yang berdasarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Inilah agama yang menyelamatkan. Ini agama yang membebaskan kita dari neraka. Bukan sekedar belajar agama, tapi agama yang bid'ah. Karena kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu kesesatan. Dan kesesatan tempatnya di neraka. Bukankah pelaku bid'ah menganggap agamanya benar? Padahal kesesatan dia mengajak ke neraka. Maka mengajari keluarga di atas agama, di atas sunnah, di atas fahmi salaf, di atas pemahaman para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Karena itulah firqatun najiyah, satu kelompok yang selamat dari 73 kelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, perintahkan keluarga kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Motivasi mereka. Ini sebagaimana perintah Allah di Quran, surat 3 Ali Imran, ayat 105. Wal takum minkum ummatu yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, dan seterusnya. Ya, dan hendaklah itu ditegakkan di dalam rumah tangga sebagai bentuk pergaulan yang baik dan berwasiat yang baik kepada pasangan, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ayat 104, afwan, bukan 105. Ya. Baik, saya kira hari ini sampai sini dulu. Ya, bab 1, 2, dan 3. Dan insya Allah di waktu yang lain kita sambung dengan bab-bab berikutnya. Ya. Saya kira cukup. Maka saya kembalikan kepada host atau moderator. Jika ada pertanyaan, silakan. Semoga Allah mudahkan saya untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bu Niki Slamet. Ingin menanyakan sesuai kajian hari ini adalah tentang suami istri, saling menjaga, saling menghormati. Nah, kebiasaan saya dalam hal ini, seperti Ustadz bilang bahwa kalau suami makan A, kita harus makan A. Kalau suami berpakaian A, kita harus berpakaian A. Maksudnya selaras ya. Tapi dalam perjalanan hidup saya, mungkin ini mungkin ajaran dari orang tua ya, bahwa kita justru harus mengutamakan suami. Dan kebanyakan kita memang suami makan apa yang dia mau dan lebih spesial dan kita mengikuti ya. Jadi kalau dengan pakaian berbeda lagi. Suami berpakaian A, kita sebagai istri berpakaian B atau C, tidak apa-apa. Itu ajaran dari orang tua ya. Nah, untuk menyeimbangkan antara ajaran kajian hari ini bahwa kita harus seimbang dalam sandang dan pangan, bagaimana menyikapi itu dengan hal-hal yang sudah terjadi pada diri saya dan keluarga. Baik. Hukum asalnya harus sama, Bu. Artinya, pelajaran pertama, Bu. Suami tidak boleh pelit kepada istri. Kedua, ketika suami memakai pakaian A dengan kualitas A dan istri menginginkannya, suami tidak boleh menolaknya. Karena itu hak yang setara dalam agama kita. Akan tetapi jika istri dengan keridhaannya, dia tidak ingin sama saja, sederhana nggak masalah. Yang penting layak, maka tidak mengapa, Bu. Ini tidak melanggar syariat. Artinya, kadangkala seorang ingin mengurangi haknya, tidak berdosa, Bu. Yang dilarang oleh agama adalah kalau suami mampu memenuhi hak istri tapi dia tidak mau. Surat 65 ayat yang ke-7, Bu. Kata Allah, suami wajib menafkahi istrinya dengan kelapangan yang dia dapat. Jika dia berkurang, maka dia berikat dengan kekurangannya. Tetapi jika istri mendapati suaminya bisa membeli misalnya baju dengan harga 10 juta. Tapi dia pengen yang 1 juta saja tidak masalah, maka tidak apa-apa. Jelas, Bu? Maka tidak masalah. Tapi intinya suami tidak boleh pelit kepada istrinya. Karena di surat 65 ayat 7, dia memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Ketika lapang tidak boleh pelit. Dan ketika dia sempit, istri tidak boleh memaksa melebihi kemampuan suami. Ini seimbang nggak, Bu, dalam hidup ini? Ini namanya teori keseimbangan, kan? Nah, iya. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ada yang lain, silakan. Dari chat belum ada, Ustadz. Mungkin tafadhol kalau ada jamaah yang mau langsung tanya ke Ustadz, bisa raise hand. Ibu-ibu jangan bilang ibu-ibu nggak punya masalah loh. Yang namanya rumah tangga banyak masalahnya, Bu. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Siapa, Bu? Assalamualaikum, saya dengan Yeni. Silakan, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz. Kalau seandainya suami itu berkecukupan, amat sangat berkecukupan, kita sebagai istri dan anak-anak juga diberi fasilitas berkecukupan. Kemudian suami itu suka memberikan kepada orang. Jadi misalnya memberikan uang sekolah, memberikan modal, memberikan apa, yang uang itu besar sekali. Sementara kita hanya cukup. Jadi nggak boleh misalnya pengen beli yang lebih atau pengen makan di restoran yang lebih, itu sangat sulit gitu. Bagaimana, Ustadz? Baik, Ibu. Terima kasih. Bila kebutuhan pokok terpenuhi, bersyukurlah kepada Allah. Dan jadi persoalan kalau ibu butuh 2, tapi dia kasih cuma 1. Kalau ibu butuh 2, kemudian terpenuhi 2, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu katakan tadi, suami justru banyak memberi kepada orang. Maka yakinlah bahwa itu adalah keberkahan Allah untuk rumah tangga ibu. Ketahuilah ibu,
sedekah yang ibu berikan, suami berikan kepada orang yang membutuhkan, itu tidak akan hilang menguap di udara, Bu. Yakin kecukupan yang suami berikan kepada ibu itu juga pertolongan Allah karena sedekah yang suami ibu berikan. Masya Ibu Allah. bisa lihat surat 34, surat Saba ayat 39. Apa yang diinfakkan suami Allah pasti ganti, Bu. Menjadi masalah kalau suami tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi dia justru memperhatikan orang ini, kezaliman, Bu. Tapi kalau jika keluarga sudah terpenuhi, cukup standar pokoknya. Namanya ad-daruriyah. Bahasa ekonominya primer. Ya, adapun sekunder, makan di restoran itu sekunder saja, penunjang saja. Ya, kadang-kadang orang itu lebih banyak gayanya daripada sebenarnya. Namanya extend today, mampus tomorrow, Bu. Ya. Jadi kalau sudah tercukupi, bersyukurlah kepada Allah. Dan ibu bersangka baik kepada suami yang mau bersedekah kepada orang. Yakinlah. Dengan itu, Allah tidak akan memberi ibu kekurangan. Karena semua sedekah suami ibu akan Allah ganti dengan lebih baik. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Tadi apa? Abda Duriyah ya, Pak Ustadz. Apa itu? Istilahnya kalau suami memberi seadanya tapi keluar berlebihan, itu apa namanya? Abduriyah atau apa tadi istilahnya? Itu zalim namanya ya. Nah, Oke. iya. Baik, ada yang lain? Silakan. Di chat belum ada, Ustadz. Kita menunggu kalau ada yang mau langsung tanya, silakan raise hand. Nah, silakan, Bu. Kayaknya ada deh, Hadijah BST itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, jika suami istri beda akidah, bagaimana caranya Ustadz agar tetap rukun karena beda akidah menjadikan sering terjadi keributan karena beda pendapat? Baik. Kalau suami istri beda akidah, ini perkawinan batil. Beda akidah, beda agama maksudnya. Tapi kalau beda manhaj, satu agama tapi beda manhaj. Ya, maka yang pertama, ya, ibu yang manhajnya benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjuki petunjuk kepada suami untuk menemukan manhaj yang benar. Karena manhaj itu konsep memandang satu masalah. Kalau dari cara pandangnya berbeda, sampai kapan tidak akan rukun, Bu. Maka satu manhaj berarti satu pandangan, satu metode. Coba Anda lihat dua para ilmuwan, para saintis. Melihat satu masalah dengan metode yang berbeda. Hasilnya berbeda, tidak akan sampai titik temu. Tapi kalau 10 saintis menggunakan metode yang satu untuk memandang satu persoalan, insya hasilnya sama. Akur semuanya. Itulah manhaj. Cara beragama. Tarikat beragama. Metode beragama. Pertanyaannya adalah beda akidah dalam artian beda manhaj. Ya, maka si ibu, kalian siapa yang paling benar manhajnya, selalu berusaha mengedukasi, menyadarkan pasangannya untuk tidak antipati dan manhaj yang benar. Ya, bisa memberinya buku, ya, atau mengajaknya ke kajian-kajian yang manhajnya benar. Semoga Allah berhidayah kepadanya. Wallahu a'lam. Ya. Belum ada lagi. Tadi betul, Ustadz. Jadi suaminya belum dapat hidayah sunnah, Ustadz. Iya. Itu susahnya di situ. Satu bid'ah, satu sunnah. Ya Allah. Satu ke surga, satu ke neraka. Yang surga memandang itu neraka, sementara neraka memandang itu surga. Kira-kira ketemu nggak, Bu? Mustahil bertemu ya. Mustahil. Yang membuat neraka memandang itu surga. Yang tahu bahwa itu neraka dan mengingatkannya, tidak akan sampai ditemu. Itulah pentingnya manhaj. Ya, wallahu a'lam. Afwan Ustadz, ada yang bertanya langsung. Nita Cinta, tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menyikapi seorang suami
suka ngeyel gitu Ustaz. Maksudnya dikasih tahu bahwa dia tuh tidak mau mendengar perkataan atau nasihat orang-orang sekitarnya. Padahal kalau ditanyakan ke dunia bahwa pernyataan itu benar gitu harus diikutin, tapi dia selalu alasan gitu. Ada aja alasannya tidak mau melaksanakannya. Nah itu bagaimana Ustaz kiat-kiatnya supaya kita sebagai istri tidak berdosa gitu Ustaz. Baik, Syukron. yang pertama tentu bersabar ya Bu. Ya selain berdoa ya Ustaz. Ya, bersabar karena Allah katakan emang pasangan itu musuh Bu. Maka berlapang dada. Lihat surat 64. Surat At-Taghabun. Ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya pasanganmu itu berpeluang menjadi musuh bagimu. Ya, apa kata Allah? Berlapang dadalah. Ya, bahwa itu memang kekurangannya dia. Bahwa itu adalah sebuah realitas kekurangannya dia. Namanya bongel, bodoh ngeyel, Bu. Ya. Nah, Iya. dikasih tahu tidak tahu tapi sok tahu. Suami sekali suami tahu-tahu, Bu. Ya, tidak tahu merasa tahu. Tidak mau cari tahu. Dikasih tahu tidak mau tahu. Namanya suami tahu-tahu. Ya, pertama tentu kata Allah bersabarlah di ayat ini. Berlapang dada, itu kekurangannya tadi. Mudah-mudahan pada sesuatu yang tidak ibu sukai Allah jadikan kebaikan yang banyak. Surat Yang apa? kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bu, jangan pernah jenuh untuk mengingatkan dia. Ibu tahu sekeras-kerasnya batu jika terserami hujan terus suatu saat akan lubang juga kok Bu. Jangan jenuh memberi nasihat. Tadi tawasau bil sabri wa tawasau bil marhamah. Memberi nasihat dengan sabar dan penuh kasih sayang. Karena hati yang keras akan tersentuh dengan sentuhan kasih sayang dan kesabaran. Maka bersabarlah, berdoalah, dan terus memberi nasihat. Terus mengingatkan suami dengan cara penuh kasih sayang tadi. Sekali lagi, sekeras-kerasnya batu, kalau terus disirami, insya Allah satu saat batu itu berlubang juga, Bu. Setuju nggak? Ya Ustaz. Ya seperti itulah. Para ulama begitu bersabar. Para nabi bersabar menghadapi orang-orang yang keras kepala. Apa kata Allah di Quran, Bu? Coba Ibu lihat surat 41. Ayat 34-35. La tastawil hasanatu walas say'ah. Idfa' billati ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan, tetapi tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Semakin keras suami, ibu jangan keras, Bu. Berlaku lembut kepadanya, tetap bersikap baik kepadanya. Ya, mudah-mudahan pada yang demikian itu akan kelak menjadi kawan yang baik. Satu saat suami akan sadar, ya, thanks, dankjewel, saya bersyukur punya istri sepertimu yang bersabar menghadapiku dalam kesesatan. Ibu tinggal jawab, kenapa saya beroptimis? Atau Anda tidak sesat Firaun kok? Ya, dulu ada ibu-ibu datang cerita sama ayah saya. Ya, selalu cerita, Pak, suami saya susah, Pak. Ibu saya tanya, kamu sama Musa lebih baik mana, Nak? Nabi Musa lah, Tuan Guru. Suamimu sama Fir'aun lebih keras mana? Ya, Fir'aun lah, bukan suamiku. Maka berlaku lembutlah kepadanya. Saya bilang, kalau Fir'aun, Allah tahu Fir'aun tidak bakal beriman. Tapi Allah menaruh harapan yang besar kepada Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Apalagi suamimu, Nak. Ya, Ibu lihat kisah Musa alaihissalatu wassalam di surat 20. Ya, surat Taha. Ya, ayat yang ke-42, 43, Bu. Ya, coba Ibu lihat apa kata Allah. Ya, ayat 43, 44 itu yang penuh kasih sayang tadi.
idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun. Dia sungguh sangat melampaui batas. Kata ayah saya, kejahatan suamimu dengan Firaun lebih besar mana, nak? Firaun, Tuan Guru. Dan kamu dengan Musa lebih salih siapa? Nabi Musa, Tuan Guru. Kamu dengan Musa siapa yang paling di atas kebenaran? Nabi Musa, Tuan Guru. Kata ayahku, berlakulah kepada suamimu sebagaimana Allah perintahkan Musa bersikap kepada Firaun. Ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan lainan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berbicaralah kepada dengan penuh kelembutan. Mudah-mudahan ya Firaun sadar atau takut. Ayah saya bertanya kepada muridnya tadi, nak, Allah tahu nggak Firaun bakal sadar? Tahu, Pak. Nah, tapi Allah menaruh harapan kepada Musa untuk optimis dalam berdakwah. Seperti itulah engkau, nak. Bersabar dan berharap kebaikan untuk suamimu. Sebagaimana harapan yang Allah tanamkan dan semaikan di hati Musa alaihi salatu wassalam. Jelas, Ibu? Jelas, Ustadz. Syukron. Afwan. Baik, ya. Ada yang lain? Bu Inka? Ada di chat, Ustadz. Afwan. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau suami mengajak makan-makan dengan keluarga besarnya karena suami ulang tahun? Bagaimana Ustadz? Ya kasih tahu dia baik-baik. Ulang tahun bukan sesuatu terlarang. Karena itu menyerupai syiar-syiar orang kafir. Dan kita dilarang untuk menyerupai syiar-syiar orang kafir. Tetapi karena suami ibu itu keras kepala, jika ditentang mudaratnya besar, ya nurut saja, Bu. Tetapi ingkari perbuatan suaminya. Sambil terus memberi nasihat kepadanya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Wallahu a'lam. Semoga Allah berhidayah kepada kita semua, terutama kepada ibu dan keluarga ibu yang bertanya ini. Amin. Lanjut ya Ustadz. Silakan, Bu. Ini lanjutan dari yang tadi ulang tahun itu ya Ustadz. Kalau sampai tiup lilin bagaimana Ustadz? Ya tadi kan dia tidak tahu, kalau dikasih tahu ngeyel kan, bersabar saja. Ya sambil berdoa dan tetap memberi nasihat agar dia tidak mengulangi lagi. Tadi saya katakan dihindari, Bu. Tapi kalau memang kondisi tidak menghina karena terpaksa dan dipaksa, lakukan. Karena Allah tidak mengazab orang karena terpaksa. Tetapi ingat, jangan ridha dengannya. Jika ibu ridha, maka Allah pasti akan murka pada ibu. Lihat surat yang ke-16, ayat yang ke-106. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha qalbuhu wa qalbu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa annahum walahum azabun azim. Ayat ini menjelaskan siapa yang dipaksa kafir dan dipaksa tetapi dia pura-pura saja, tetapi hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang dengan sukarela melakukan perbuatan itu, maka Allah murka kepadanya. Ayat ini menunjukkan seseorang yang dipaksa melakukan sesuatu perbuatan munkar, bahkan kekafiran. Dia terpaksa melakukannya untuk menghindari mudarat yang besar, tapi hatinya tetap ingkar kepada kebatilan tadi, maka Allah tidak menyalahkannya. Wallahu a'lam, ya. Baik, ini ada tambahan lagi ya Ustadz Afwan. Kalau dalam berteman diajak pergi ada acara ulang tahun, lebih baik nggak usah pergi aja ya Ustadz. Bukan nggak usah, kan tidak ada paksaan, karena bisa nolak, cuma teman doang ini. Ya, kan dia tidak memaksa seperti suami atau orang terdekat kita misalnya. Ya, kalau cuma teman saja ngapain? Ya, dari teman itu mengantar ke surga, Bu. Kalau dikatakan kamu kok nggak solid, masa bodoh, jawab. Cari teman itu yang mengajakkan kita ke surga, yang menyelamatkan kita dari neraka. Ingat, salah satu sebab kita masuk neraka
karena solidaritas kepada kawan yang bodoh tadi. Ingat Bu, salah satu sebab kita masuk neraka karena salah memilih teman. Dan teman itu justru menyesatkan kita. Perhatikan itu. Surat 25 Furqan. Ayat 27 sampai dengan 29. Perhatikan. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya di dalam neraka sebagai tanda penyesalan. Seraya berkata, aduhai, sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Istiqamah di atas agama. Mengikuti sunnah. Konsisten. Tidak bergeming. Tidak berpaling atas ocehan manusia. Ya wailata laitani lam attakhid fulan khalila. Wahai celakalah aku. Aduhai, andaikan dahulu aku tidak mengambil si fulan itu menjadi kawanku. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh temanku itu telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an, peringatan agama, peringatan Nabi, sudah datang peringatan kepadaku. Ayat ini menjelaskan buruknya pertemanan kalau tidak hati-hati. Orang yang kenal sunnah bisa meninggalkan sunnah karena tidak enak sama temannya. Kamu kok fanatik amat sih? Kamu kok, ya gitulah. Kadang-kadang kita runtuh akidah kita. Runtuh keistiqaman kita karena tidak enak sama teman. Pertanyaannya adalah, apa karena soliditas semacam itu menyebabkan kita diampuni Allah? Tidak. Ternyata kita menyadarinya pas berada dalam neraka. Dan ini namanya telmi, telat mikir namanya. Mikir pas di neraka baru mikir. Kan kasihan deh lo. Nah, jelas ibu yang tanya ya. Cuma teman saja, biarin saja Bu. Lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan agama. Ya, dan antum perlu ingat. Dalam hadits Bukhari, dalam hadits Muslim, Kitabul Fitan. Kata Nabi, badirul a'mal. Bersegeralah kalian kepada amal-amal saleh dan konsisten di atasnya. La ya'tiyanna alaikum fitanan kakita'il muzlim. Karena akan datang fitnah-fitnah seperti kelamnya malam. Ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Kamu akan dapat seorang di pagi hari beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, kata Nabi, atau di pagi hari dari sore beriman, paginya kafir. Kenapa? Karena dia menggadaikan agamanya untuk dunia. Ubaididah fid dunia. Kata Nabi, dia menjual agamanya untuk dunianya. Karena pertemanan tadi. Dia meninggalkan konsistensi agamanya. Dan pertemanan yang buruk adalah fitnah di akhir zaman. Maka hati-hati terhadap pertemanan. Teman, salah satu fitnah yang bisa merusak agama kita. Kata Nabi dalam hadits Abu Daud, kitab adab, bab siapa yang layak jadi teman. Kata Nabi, la tusahib illa mu'min. Jangan kamu berkawan kecuali orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan engkau traktir makan kecuali orang yang bertakwa. Hadits yang kedua kata Nabi. Ya, al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur man yukhalil. Seseorang menjadi baik atau tidak baik tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa kita berteman. Ke neraka teman itu mengajak atau ke surga dia mengajak kita. Maka pilih teman yang mengajakmu ke neraka, ke surga. Surat 9 ayat 119. Teman yang mengajak ke surga. Teman yang mengajak ke neraka, surat 25 Furqan ayat 27 sampai 29 tadi. Yakinkan diri ibu. Teman ini ke neraka atau ke surga ngajaknya. Kalau ke neraka, ibu jawab, please go to hell sendiri. Tapi kalau teman mengajak ke surga, jawab, why not? Kenapa tidak? Seperti itulah prinsip pertemanan seorang muslim dalam memilih teman. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut ya Ustadz. Silakan.
Ustadz izin bertanya, bagaimana jika suami yang terlalu keras mendidik anak dalam memberikan pembelajaran ilmu agama, terkadang suka memberi hukuman seperti menjewer dan memukul? Ya, dulu ayahku sangat tegas sekali. Jadi kalau ayahku suka mengajari saya, nak, kebenaran itu ditegakkan tak perlu hukuman. Ayahku mengajarkan tegas dalam kelembutan, lembut dalam ketegasan. Ya, lembut dalam ketegasan, tegas dalam kelembutan. Ayahku mengatakan, jangan pernah melayangkan tanganmu karena ketahuilah Allah akan minta pertanggungjawab kenapa engkau menghukumi orang. Tapi jangan sungkan melayangkan tanganmu jika memang itu dibutuhkan. Maka wahai para bapak, perhatikan kapan melayangkan tangan, jiwiran dan semacam. Prinsipnya lembut dalam ketegasan, tegas dalam kelembutan. Ayahku mencontohkan. Ibrahim ketika berbicara kepada ayahnya. Ibrahim lembut, tegas, tegas lembut. Ayahku suka membawa kisah. Bagaimana Ibrahim mendidik ayahnya. Lembut dalam ketegasan, tegas dalam kelembutan. Surat 19, ayat 41 sampai dengan ayat 50. Ibrahim mengajarkan kita. Tegas dalam kelembutan, lembut dalam ketegasan. Tegas tidak menghilangkan kelembutan. Kelembutan tidak menghilangkan ketegasan. Dan itu ada pada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim menggunakan kata-kata yang lugas, condong terdengar sakit pada yang mendengarnya. Tapi penuh dengan kesantunan dalam pengucapannya. Sehingga sekali lagi ayahku mengajarkan kami ketika mendidik, pakai prinsip tegas dalam kelembutan, lembut dalam ketegasan. Seperti kisah Fir'aun tadi. Nabi Musa dengan tegas menyampaikan kebenaran, tapi tidak menghilangkan kelembutan. Siapa coba lihat kata-kata Fir'aun, kata-kata Musa di hadapan Fir'aun. Tegas. Tidak tedeng aling-aling. Tetapi tetap dalam kelembutan. Coba antum perhatikan lugah bahasa Arab. Bagaimana Musa merangkai kata-kata. Tegas. Tapi tetap dalam kelembutan. Surat 19 kisah Ibrahim. Mendakwahi ayahnya. Ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-50. Mudah-mudahan para bapak jangan mudah untuk menjewer, ya jangan mudah untuk menghukum kalau memang tidak ada urgensinya sama sekali. Mengajar anak itu, bapak-bapak perhatikan, ayahku selalu mengingatkan kami. Mengajar itu dengan bakal dan baim, bawa akal dan bawa iman. Akal untuk mencerna ilmu, iman untuk membenarkan. Jangan baper, jangan bawa perasaan, mudah marah, mudah mangkel, mudah kesal, tidak boleh kata ayah saya. Itu namanya baper, bawa perasaan. Kalau Anda sering bawa perasaan, maka muridmu akan jadi koper, korban perasaan. Ayahku mengajarkan, kalau belajar menjadi guru, bawa bakal, bawa ilmu. Akal itu menyimpan ilmu. Bawa iman, mengharapkan pahala Allah Jalla Jalaluhu. Jaga keikhlasanmu nak ketika mendidik manusia. Tetap jujur kata-katamu. Dan tidak usah palingkan kejujuranmu karena takut kepada manusia. Itulah asas iman. Dan jangan khianati ilmu yang engkau miliki. Dan mendapatkan simpati manusia. Mungkin karena itulah saya suka memakai prinsip jutek. Ibuku mengatakan, nak jadi laki-laki muslim jutek nak. Jujur intelek. Ya, ibu saya suka mengatakan jadi laki-laki muslim itu jutek. Orang identik jutek itu perempuan. Ibu saya mengatakan, kamu jadi laki-laki muslim jutek nak. Jujur intelek. Ya, jujur intelek. Jadi itulah para bapak. Jujur intelek pak. Tanpa perlu melakukan kekerasan, menampar, menjewer dan semacamnya. Prinsipnya tegas dalam kelembutan, lembut dalam ketegasan. Insya Allah. Karena kebaikan akan mudah meresap kalau disampaikan dengan cara yang baik. Ayahku mengatakan, sebaik apapun hidangan yang kamu berikan nak, tapi kalau cara menyampaikannya memberi makanan tidak baik, wallahi demi Allah, makanan itu tidak akan terserap baik dalam sumsum manusia, wahai anakku. Seperti itulah barangkali ya, saya mendapati bagaimana tegasnya ayah saya mendidik kami anak-anaknya. Ya, seperti ibuku misalnya.
ketika dia menyuruh menyetor hafalan. Dan saya marah kepadanya. Saya bilang begini, saya nggak mau nyetor sama mami, saya mau nyetor sama papi saja. Ibuku memeluk dan mengatakan, apa? Wallahi nak, bukankah aku lebih banyak berjasa untukmu daripada ayahmu? Bagaimana mungkin kamu memberikan saham terbanyak untuk ayahmu? Sementara aku yang mengandung dalam keadaan payah. Bukankah Nabi menyuruhmu berbuat kepadaku 3 kali dari ayahmu? Aku menatap wajah ibuku dan aku mencium pipinya dan mengatakan, aku berjanji untuk selalu mendahulukanmu dari ayahku, hai ibuku. Lu berbakti kepadamu tanpa mengurangi baktiku kepada ayahku. Karena engkau adalah komisaris yang banyak sahamnya untukku, hai mamiku. Ya seperti itulah misalnya seorang anak disadarkan. Dan ayah saya mengatakan gini, sentuhlah rasanya daripada rasionya lebih dahulu. Sentuhlah rasanya daripada rasionya lebih dahulu. Ayah saya mengajari saya bagaimana, nanti kalau kamu punya anak, nak, sentuhlah rasanya lebih dahulu daripada rasionya. Sentuh dia dengan cinta. Sentuh dia dengan kasih sayang. Kalau dia menyayangimu, dia mencintaimu, dia akan patuh pada setiap kebenaran yang kamu sampaikan. Bahkan kebatilan pun yang kamu ajarkan yang menerimanya. Karena sayang dan cintanya kepadamu, hai anakku. Jadi ayahku mengatakan, sentuhlah rasanya sebelum rasionya, nak. Sebab kalau rasanya dekat denganmu, dia akan mudah menerima nasihatmu. Insya Allah engkau mudah mempengaruhi rasionya. Wallahu alam. Ya? Baik, lanjut ya Ustadz. Ya silakan. Afwan izin bertanya, seandainya istri ikut organisasi sosial perempuan yang banyak manfaatnya, tetapi dilarang suami karena dituduh akan menjadi pusat gosip serba ada, padahal tuduhan itu tidak berdasar dan ibu-ibu pun tidak bergosip. Sebaiknya bagaimana sikap istri? Apakah boleh melawan dengan menunjukkan bukti manfaat yang diberikan pada masyarakat? Syukran Ustaz. Pertama, ikut sosial bukan sebuah kewajiban, Bu. Hukumnya sunnah saja. Menaati suami itu wajib. Kalau itu bukan kewajiban dan suami melarang sebagai bentuk penjagaan, ikut saja. Kecuali itu sebuah kewajiban, baru Anda menantangnya. Saya ulangi, mengikuti kan sebuah kewajiban, Bu. Ya, suami hanya mengingatkan Anda supaya tidak terjatuh kepada dosa. Yang namanya ormas apapun itu sepanjang sepengetahuan saya, itu biasanya di ajang IWAPI. Ikatan Wanita Penyebar Isu biasanya. Kecuali di sana Ibu IWAPI. Ikatan Wanita Penyebar Ilmu, lain ceritanya. Biasanya organisasi perempuan kebanyakan PKK. Perempuan kurang kerjaan. Perempuan kesana kemari. Perempuan kasak kusuk biasanya. Sepanjang saya ketahui seperti itu. Dan itu tidak wajib berkecimpung di organisasi-organisasi semacam itu. Maka jika suami mengingatkan, ambil saja kebaikannya. Tidak perlu melawan, tidak perlu menentang. Ya, kalau toh ingin menunjukkan kebaikan pada organisasi itu silakan. Tapi tidak bermaksud melakukan penentangan. Karena menentang suami dalam perkara ma'ruf tentu tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan terkait dengan masalah tadi kumpul keluarga untuk ulang tahun Ustadz. Terkadang kumpul keluarga lebih banyak yang hadir bila ada keluarga yang ulang tahun. Apakah masih bisa diantisipasi, misal dengan tidak meniup lilin dan yang lagi ultah ngumpul dengan bersyukur dan berdoa dan bersyukur dan doa syukur bersama? Baik, berdoa bersyukur itu hak. Ulang tahun itu batil. Islam melarang mencampur hak dan batil. Surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-44. Surah 42, maaf. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan hak dan batil dan kalian menyembunyikan hak kebenaran dan kalian mengetahui. Sebisa mungkin dijauhi, Bu. Sebagai apapun yang namanya kebenaran, ketika dicelupkan di sarana kebatilan, tidak akan membuahkan kebaikan, Bu. Saya ulangi, berdoa, bersyukur itu positif, hak. Ulang tahun itu batil. Mencampurkan kebenaran, kebaikan dengan kebatilan, tidak akan berbuahkan kebaikan.
Karena Allah katakan tadi, la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil, benar dan salah, baik dan buruk. Dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahuinya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik Ustadz. Di chat nggak ada lagi pertanyaan Ustadz. Baik, kalau memang tidak ada, ya waktunya juga sudah selesai ya. Baik Ustadz. Baik, Ibu Bapak sekalian, Afwan demikianlah. Ustadz. Ya, Afwan Ustadz, ada satu lagi Bu Hilda Sofiati. Barusan raise hand, boleh Ustadz? Satu lagi Ustadz. silakan satu lagi, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Sehat-sehat Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, Ustadz, menyambung tadi masalah pertemanan ya Ustadz. Di dalam pertemanan mungkin seperti yang Ustadz bilang tadi, mungkin banyak kegiatan tuh, mungkin ada yang positif, tetapi tidak luput dari kalau kumpul perempuan itu tidak apa Ustadz, pasti ada aja hal-hal yang mudaratnya gitu Ustadz. Jadi kadang-kadang bagaimana baiknya ya Ustadz, kan silaturahmi itu memang disuruh dalam Islam gitu. Tapi setelah kita silaturahmi, kita menghadiri sesuatu atau sesekali kita kumpul, tapi ada hal-hal yang tidak kita sukai gitu. Nah, itu sebaiknya gimana ya Ustadz? Kalau Baik. kita tidak ikut berkumpul juga jadi mungkin kurang baik menurut kawan-kawan gitu ya. Tapi kita Baik. kan menurut agama kita ya Ustadz, mana yang terbaik, sementara Iya, kita baik. mengaji terus gitu. Nah, kalau kita Baik. ikuti takut jatuhnya ke mudarat gitu. Terima kasih Ustadz. Baik. Kita adalah makhluk sosial, tidak bisa dihindari pertemanan, pergaulan, dan semacamnya. Iya. Tetapi tadi, pertemanan, kalau mendatangkan madarat merusak agama, kira-kira orang yang memilihnya bodoh atau cerdas itu? Tentu bodoh. Iya. Maka Islam tidak melarang kita berteman. Kita bergaul. Tapi perhatikan antara manfaat dan madaratnya. Jika besar manfaatnya, why not? Kenapa tidak? Tapi kalau memang besar madaratnya, apalagi merusak agama, alangkah sebuah kebodohan orang menggadaikan agamanya demi dunia yang remeh-temeh tadi. Tadi hadits Muslim tadi. Ya, karena boleh jadi kita anggap cuma candaan tapi menyebabkan kekufuran. Artinya murtad tanpa sadar, Bu. Boleh jadi. Ya. Jadi saya pernah jelaskan sebab-sebab murtad tanpa sadar di sebuah kajian. Ketawa-ketawa biasa saja. Tapi ternyata itu menyebabkan kekufuran tanpa kita sadari. Itu yang dikatakan Nabi tadi. Orang di pagi hari beriman, sorenya kafir. Kadang-kadang kafir tanpa dia sadari. Maka lihat, kalau kemanfaatannya banyak, dan manfaatnya ada dua, Bu. Manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Ya, kalau manfaat ukhrawi wajib diambil. Kalau kemanfaat duniawi, sunnah diambil, tidak wajib. Begitu juga kalau madaratnya besar untuk dunia dan akhirat, dari wajib ditinggalkan. Itu rumusnya ya, Bu. Nah. Iya. Jadi kedua, yang namanya silaturahim itu tidak dengan teman, Bu. Silaturahim itu hanya dengan kerabat, Bu. Kewajiban itu sesama kerabat. Saudara ya. Saudara. Adapun teman itu bukan silaturahim namanya. Maka dalam hadits Bukhari, kitab ada bab silaturahim. Kata Nabi, silaturahim itu bukan engkau menyambung yang sudah menyambung denganmu. Bukan engkau membalas yang suka memberimu. Tapi silaturahim adalah engkau menyambung yang memutuskannya denganmu. Dan suka memberi orang yang tidak biasa memberi kepadamu. Dan itu ada pada kerabat-kerabatmu, kata Nabi. Jelas, Bu Hilda ya? Iya. Oh, jadi berarti kalau yang maksud Ustadz tadi yang tidak baik kita menyambung itu khusus untuk saudara ya, bukan sama teman atau apa ya Ustadz? Ya, kalau saudara apa boleh buat, tetap disambung, Bu. Oh, gitu ya. Adapun Kalau teman dengan hindari. teman, Jadi misalnya ibu kakak adik.
Ada Iya. kakak yang terlihat akhlaknya buruk, tetap tidak boleh dijauhi, Bu. Oh ya. Wajib Kalau kita teman baru datang. dijauhi ya Ustaz. Adapun teman tinggalkan, Bu. Hmm. Jelas Iya, ya? kadang kan Ah, gini Ustaz, kadang kan ada satu kegiatan, tapi kegiatannya sebenarnya bagus, positif. Tapi setelah kegiatan tuh karena kumpul udah kadang ada aja omongan apa, mungkin gosip apa atau mungkin termasuk ngeledek gitu atau apa gitu Ustaz. Nah, di situ kan mungkin cara ininya mungkin kita menghindar aja ya Ustaz. baik. Jadi Ibu, hukum asalnya perempuan di rumah itu lebih baik. Surat 33 Al-Ahzab ayat 33. Iya, oke. Itu bahwa rumah tempat yang paling baik untuk para wanita di rumah, kata Allah. Hmm. Dia keluar untuk sebuah keperluan maslahat, boleh. Hadis Bukhari, Muslim, dan lainnya. Dan segera kembali setelah urusannya selesai agar selamat dari mudarat. Hmm. Jadi kalau Bu Hilda mendatangi teman-teman yang Ibu tahu ada positifnya, maka datang pada momen positifnya. Selesai pulang, Bu. Iya. Kalau dikatakan, Hilda ngapain pulang buru-buru? Bilang aja, saya banyak urusan di rumah. Urusan Iya. menjaga agama, urusan bukan, Bu? Iya. Gak berbohong kan? Iya. Menjaga agama agar tidak cacat itu urusan yang berat atau ringan, Bu. Iya. Jadi kalau ini mengatakan, maaf, kenapa kamu buru-buru pulang, Hilda? Ya Allah, saya banyak urusan di rumah. Urusan apa? Banyak. Padahal tidak ada urusan di rumah. Tapi menjaga agama itu sebuah urusan, bukan? Iya. Itu namanya bahasa tauriyah namanya. Terlihat berbohong tapi nggak berbohong. Paham? Paham Ustaz. Tadi surat apa Ustaz? Surat ke-33 ayat berapa Ustaz? Ayat 33 ya. Bahwa wanita ayatnya itu di 33. rumah lebih baik. Surat apa tadi Ustaz? Al-Ahzab 33 ayat Al-Ahzab. 33. 33 ayat 33. Iya. Oh iya. Jadi Baik ya. istilah silaturahmi itu apa Ustaz? Beda kan kalau silaturahim dengan Sama saudara. saja, Bu. Sama aja. Silaturahim dan rahim itu sama saja. Ya. Gitu. Ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa Sehat-sehat, iyyakum, Ibu. Ustaz. Ya. Baik, saya kira cukup pas udah jam 10 ya, Bu. Baik, Ustaz. Karena saya mau pergi ke Senen mengajar di masjid di Senen. Masya Allah. Baik. Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah kajian kita tentang adab pergaulan antara suami istri. Semoga Allah karuniakan kepada Anda suami yang baik. Dan Allah karuniakan kepada Anda menjadi istri yang baik. Amin. Semoga Allah karuniakan kepada Anda memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Dan Allah jadikan rumah tangga Anda ajang menuju jannahnya Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah jadikan rumah tangga Anda pemisah antara hak dan batil. Semoga Allah menjadikan rumah tanggamu penghalang dari nerakamu. Saya akhiri dengan akhir kalam. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.